Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat People, selamat datang di podcast Musik Ngobrol Asik. Mohon maaf nih, kali ini kita menemani Sobat People semua dengan host yang lumayan berbeda lah dan pastinya sangat muda. Pertama-tama kenalin, aku Zaskia. Pekerjaan aku masih sekolah lah pastinya. Tepatnya jadi siswi di MTSN 2 Sidoarjo. Dan aku gak sendirian nih, ada partner satu sekolah aku, kenalin. Halo Sobat People, aku Nabila. Aku sebelumnya gak pernah ngobrol sih ya sama Zaskia. Masa sih? Ya emang kita gak pernah ngobrol loh. Meskipun kita itu satu sekolah. Tapi ya gimana nih ya Sobat People, kita itu kayak dipaksa keadaan buat akrab sama Zaskia. Tapi kita akrabnya harus natural loh. Oh harus natural ya? Harus natural sih, kalau bisa natural. Oke. Nah, kemarin kan kita habis ngerjain ulangan PAS nih ya. Iya. Nah, waktu kita ambil rapot tuh menurut kamu, rapot kamu tuh nilainya tuh meningkat, menurun apa sama aja sih? Kalau aku sendiri sih ya, itu masih aman. Masih Aman terbilang ya? aman lah. Apa posisinya masih aman, terus nilainya ya masih aman lah. Ya meningkat dikit lah. Oke. Tapi juga nggak menurun. Tapi bersyukur banget sih. Karena HP aku itu nggak jadi bahan satu-satunya sitaan. Mesti ya apa ya jadi bahan Iya citaan bener banget. gitu. Apalagi kalau nilai kita anjlok, bener-bener anjlok, itu pasti HP-nya bisa disita. Apalagi bisa dimarahin ibu juga gitu. Iya benar. Kalau kamu sendiri gimana Zas? Kalau aku sih nilai rapotnya sih nggak bagus juga nggak jelek, jadi apa ya lumayan gitu ya, oke lah, masih aman gitu, aman. Terus HP juga gak jadi barang sitaan juga. Ya, mengenai tatap muka ini pastinya kan ada tuh momen-momen manis dimana kita itu senang banget. Menurut kamu nih ya, ada nggak sih dalam hidup kamu itu momen manis waktu awal tatap muka gitu? Momen manis sih ada banget dan itu nyentuh di hati aku banget sih. Kan dulu aku tuh nggak pernah disanguin bekal gitu sama ibu aku, tapi waktu awal tatap muka ini ibu aku kayak semangat gitu buat bekal. Dan kamu mau tahu nggak bekalnya tuh apa? Ya mau tahu menunya apa ya? Biar aku nanti bisa cobain gitu loh. Menunya sih enak banget, apalagi ini racikan ibu aku sendiri, yaitu ayam geprek. Itu enak banget. Itu emang bener-bener enak banget ya. Ayamnya tuh lembut, terus kayak enak gitu. Terus pedasnya juga nagih, kriuk. Terus itu enak deh kalau di mulut dimakannya. Ya, apalagi itu kan racikan seorang ibu itu kan bener-bener enak banget dan gak ada tandingannya. Enak banget. Terus itu kan ya kalau misalkan udah disanguin bekal pasti juga disanguin uang juga ya kan. Nah, uang kamu tuh nambah apa enggak? Kalau aku sih sama aja nggak nambah. Kalau aku sih ya kan karena dibekalin juga kan itu sih jadinya uangnya ya nambah dikit, kadang ya nggak nambah. Tahu nggak Pasti. menu apa yang selalu dibekalin mama aku? Apa dong? Kalau aku sih ya biasanya itu minta dibekalin nasi goreng Wih, sama telur nasi ceplok. goreng. Apalagi tuh dari racikan tangan mama itu benar-benar the best banget lah. Ya sih nggak ada Gak duanya. ada duanya, bener. Nah, bener banget. Nah, menurut kamu tuh ya, sosok ibu yang kamu lihat di diri kamu sebagai sesama wanita itu kayak ya apa sih? Gimana ya? Kalau jujur sih, aku sendiri nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata umpama gimana gitu nggak bisa. Apa ya, sosok ibu itu kayak benar-benar kuat banget. Beliau itu siap lelah demi kita agar kita itu bisa meraih cita-cita kita. Nah, apalagi itu ya, meskipun ibu aku itu nggak lulusan sarjana, tapi Bisa apa aja? iya gitu ya. bisa itu membimbing kita mulai dari bangun di sepertiga malam, terus habis itu bersih rumah, melakukan pekerjaan rumah, masak buat kita, Dan nyiapin apapun buat kita. Pokoknya memang kita itu the best banget dah. Kayak gimana ya? Kita nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Dan yang pastinya kita itu sayang banget dan pengen jadi sosok seperti ibu kita. kadang-kadang juga ibu kita kan kalau lelah itu nggak nunjukin lelahnya tuh. Ya bener banget, supaya anaknya itu nggak sedih dan nggak memikirkan itu, supaya fokus ke apa yang dipikirkan Keep smile sekarang. terus. Ya. Jadi bangga banget punya ibu yang selalu kayak gitu. Kalau kamu sendiri itu gimana sih menurut kamu sesama wanita gitu? Kalau aku ngelihat sosok ibu aku itu, ibu aku ngajarin aku tentang pengorbanan tiada hentinya.
Terus jasa-jasanya juga banyak banget ya aku sampai aku bisa sekolah dan bisa kayak gini. Habis itu juga kerja keras. Kerja keras tuh yang paling bisa buat aku kayak gini. Pagi ibu aku selalu dukung aku, terus gak pernah kayak nyakitin hati aku juga gak pernah. Malah aku kebalikannya sering nyakitin. Iya sih, kan apa itu meskipun apa ya kita itu kadang kesel karena dimarah-marahin, tapi itu demi kebaikan kita sendiri. Soalnya apa ya, dorongan dan doa seorang ibu itu kan penting banget buat masa depan kita nantinya. Pasti akan cepat terkabul kalau ibu kita yang doain ya. Nah, jadi di topik kali ini tuh spesial banget untuk Hari Ibu. Kita punya topik spesial nih Sobat People, yaitu judulnya My Mom Superhero, My Mom Super Indo. Kenapa kok harus gitu sih judulnya? Karena My Mom Superhero itu kan artinya ibu kita pahlawan kita. Nah, dan itu real banget dan valid banget kan artinya. Ancen pahlawan buat kita. Ya emang sih. Nah, kalau Superindo itu kalian tahu nggak? Mall itu kan biasanya disebut Superindo ya. Iya. Dan mall di sana itu Menyediakan banyak barang gitu kan. kebutuhan kita, dan mama juga kayak gitu kan, ibu kita juga kayak gitu, menyediakan apa yang kita butuhkan gitu. Cakep tuh. Pokoknya itu ya ibu kita itu benar-benar the best dan gak ada tandingannya. Nggak bisa diduain pokoknya. Aku tuh pernah lihat loh Zaz, di akun IG aku tuh Apa itu? ada apa ilustrasi seorang ayah sama seorang ibu tuh lagi lomba lari maraton. Nih, aku tunjukin gambarnya. Oh, oke. Biar kamu nggak ngawang. Nih, kayak gini nih. Oh, oke. I see. Jadi di sini itu kan ada seorang ayah sama seorang ibu lagi lomba lari. Nah, si ayah tadi itu nggak ada halangannya sama sekali. Sedangkan seorang ibu itu banyak halangannya, kayak cucian, terus mesin cuci, kompor, masakan gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa untuk seorang ibu menggapai cita-citanya itu banyak hal yang harus dilalui, termasuk pekerjaan rumah tangga, mengurus anaknya, menyiapkan anaknya, dan menyiapkan suaminya. Jadi perjuangannya seorang ibu tuh banyak banget rintangannya ya buat capain cita-citanya. Ya, Nah, aku tuh juga pernah lihat nih ya konten di TikTok yang judulnya tuh kayak gini, How I'm Today is Because of. Nah, di dalam gambarnya tuh ada kayak diagram gitu. Nah, dibagi jadi 5, yaitu hard work, relation, luck, skill, dan paling banyak itu mom atau ibu. Nah, di gambarnya aku tunjukin kayak gini. Gimana sih? Nih. Oh, Nah, kenapa paling banyak itu ibu? Karena di masa depan kita nanti kan kita banyak rintangan yang kita lewati. Jadi kita harus kerja keras, skill kita juga harus ditambah. Habis itu kita nggak bakal sukses kalau bukan tanpa perjuangan ibu kita. nah benar banget itu. Kita nggak bisa lepas dari genggaman seorang ibu meskipun kita nanti itu udah dewasa. Pasti kita masih butuh ibu kita dan selamanya kita butuh. Ya, Kita selamanya. nggak akan pernah bisa membalas apa jasa-jasa ibu kita terhadap kita ini. Karena ibu kita pengorbanannya, jasa-jasanya, kerja kerasnya tuh hebat banget sih Emang buat sih aku. ya, bagi perumpamaan itu ibu kita itu benar-benar kuat banget dan malaikat yang tak bersayap. Ya sih, ya bener banget, malaikat tak bersayap. Dan ini kau tahu nggak ini apa? Oh iya, aku baru ingat Zaz. Ternyata kota ini tuh dapat challenge dari tim kreatif. Challenge. Kebetulan partner kreasi kita. Jadi ada 2 kado nih. Kita buka yang mana dulu ya? Kecil atau yang besar? Sesuatu kan dimulai dari hal yang kecil sih pasti. Mending kita buka yang kecil dulu. Oke, mari kita buka. Kamu dulu ambil. Oke. Nih guys, buat pertanyaan yang kita jawab masing-masing ya. Ya, jadi judulnya tuh KFC, Question for Children. Oke. Nah, sama dua nih, aku apa kamu nih? Kamu dulu aja. Oke. Ibu pernah cerita apa saja tentang masa lalunya? Apa tuh? Ibu itu pernah sih cerita tentang masa lalunya, tentang perjuangan beliau ketika ketika sebenarnya pingin sekolah tinggi tapi ekonomi tidak mencukupi. Dan hal itu tuh membuat aku jadi semangat buat belajar supaya dapat beasiswa bisa sekolah tinggi. Gitu sih. Dapat beasiswa bisa sekolah yang tinggi gitu. Ya, kan? supaya kita itu bisa membanggakan kedua orang tua kita gitu. Jadi kita harus sekolah dengan giat banget buat dapat Ya. beasiswa, itu juga bisa bantu sih. Nah, Kalau kamu sendiri ada nggak?
Kalau aku sendiri sih hampir sama sih kayak kamu. Nah, mamaku dulu itu pengen banget kuliah, tapi karena ekonominya nggak cukup ya cuman sampai SMA aja gitu sih. Jadi mamaku pengen banget sarjana tapi nggak bisa. Oke, sekarang aku ya. Oke. Oke, apa itu? Oke. Kamu lebih menyelesaikan masalah sendiri atau konsultasi dengan ibu terkait masalah apa ya, terkait masalahnya dan cara penyelesaiannya? Kalau aku sih, kalau misalkan punya masalah pribadi yang lumayan gampang aku bisa selesain tuh aku selesain sendiri. Nah, kalau misalkan aku punya masalah pribadi yang besar banget dan aku nggak bisa nyelesain itu sendiri, aku pasti tanya pendapat dan cara ngatasinnya kayak gimana ke ibu aku. Jadi aku cerita tentang awal ceritanya, terus gimana ini terjadinya, terus dengan baik hati dan tulus hati ibu aku tuh ceritain gimana cara nyelesainnya dengan baik, terus kayak nggak boleh egois dulu gitu. Sama sih, aku juga gitu. Cuma aku lebih sering itu apa ya, berkonsultasi sama mama aku karena aku kan terbuka, jadi nggak bisa apa ya menutup masalah aku dari mama aku. Selalu tanya, "Mam, kalau gini tuh gimana sih penyelesaiannya?" Dan mama aku tuh selalu bisa menjawab semua itu, selalu memberikan solusi yang awalnya aku nggak pasti melakukannya, aku jadi pasti gitu. Oke, kita ambil kertas lagi yuk. Oke. Mana ya? Oke, Buka dulu ya. sekarang gantian kamu nih yang baca pertanyaannya apa. Apakah kamu itu suka mencatat hal-hal kecil maksudnya? Hal-hal yang kecil tuh kayak aku kan sering pelupaan ini ya. Terus aku tuh minta bantuan mama aku gimana caranya aku nggak lupa terhadap sesuatu gitu. Terus mama aku bilang, mending kamu cari buku kecil terus kamu catat apapun yang penting jadi kamu bisa ingat-ingat besoknya kayak gitu sih. Kalau kamu ada nggak? Pasti suruh mama aku tuh apa ya, bikin buku diary gitu supaya kan buku diary. apa ya, nangis atau yang terkait gitu. Jadi kenang banyak Ya, terus selalu mengingatkan aku kalau ada yang penting itu dicatat gitu. Pernah nggak suatu ketika jika apapun ya izin ke ibu pasti sebuah kejadian atau ganjal atau ada halangannya pasti. Pastinya ada dan sering. Pernah sih waktu berangkat sekolah itu kan bawa motor sendiri, itu udah dibilang, "Kak, jangan ngebut, kalau belok hati-hati." Oke. Nah, aku melanggar perintah ibu aku itu, ngebut dan beloknya nggak hati-hati. Akhirnya itu hasil sih mau nabrak orang. Nabrak orang. Iya, tapi untung aja orangnya itu bisa menghindar. Itu waktu di pertigaan untungnya. gitu. Iya. Karena aku nggak menuruti perintah mama ini. Iya sih pasti valid. Kalau aku tuh pernah banget dan ini kejadiannya nggak akan aku lupain karena ini sebuah kayak gini. Kan aku mau izin latihan banjari di masjid tuh. Nah waktu itu cuacanya tuh mendung gitu. Terus habis itu aku izin ke ibu aku. Aku izin dulu ya ke latihan banjari di masjid. Terus tuh ibu aku bilang gak usah hujan, itu loh udah mendung, udah bilang kayak gitu kan. Iya. Nah aku tuh ngeyel, ya udahlah, cuma mendung aja kok. Terus habis itu aku berangkat. Waktu mau berangkatnya nih, itu hujan deras. Ya ampun, sumpah langsung, oh ini gara-gara ibu ini bilangnya hujan. Aku langsung Iya. murung. Sama, aku juga pernah waktu ngaji itu juga gitu, disuruh bawa payung. Soalnya udah mendung nanti hujan. Aku nggak bawa nih. Akhirnya waktu pulang itu hujan-hujan dan dimarahin deh. Iya sih pasti. Pokoknya ibu tuh real sih. Ya, mata batinnya itu bisa nembus banget gitu loh. Terus ayo kita ambil lagi ya. Oke. Kamu dulu. Oke, sekarang gantian apa ya? Ibu sering cerita apa aja nih pas zaman kamu masih bayi? Kalau zaman aku waktu bayi itu ya, aku lupa sih sebenarnya. Soalnya kan udah lama banget, jadi lupa. Yang pastinya banyak sih tapi lupa. Aku sih pernah diceritain tuh, kan aku sering tidurnya tuh bisa 10 jaman gitu kan. Tuh karena aku tidurnya lama banget dan kesampaian gede ini. Jadi waktu daring dulu itu aku pernah
Sekitaran jam 6 pagi dan bangun jam 12 siang. Itu aku kaget banget dan aku langsung cerita ke ibu aku kalau kejadian itu terulang lagi. Wah, Atau masa depan gitu. Nah, kayak gini kan udah selesai nih, kita udah banyak pertanyaan. Nah, kita lanjutkan ke kotak yang besar. Selanjutnya kita main apa ini? Ini ada nama permainannya nih. Jagoan Ray. Silakan yang lebih dominan di pertanyaan di bawah ini. Oh, oke. ini ya, ini bagus loh. Kita ambil ya satu-satu nih. Oke, pertanyaan itu yang paling suka nanya hal-hal kecil sampai pertanyaan mendetail. 1, 2, 3. Jadi kita sama. Kenapa nggak bisa sama? Aku dulu nih ya. Karena kan mamaku tanya hal-hal yang kecil ya waktu awal tatap muka itu. Tanya, gimana awal tatap? Terus tiba-tiba mama tanya kayak gini, ada anak ganteng nggak di kelas kamu? Terus aku langsung aku tanya kayak gini, terus aku jawab, gak ada, semuanya jelek. Kamu bilang kan? Aku juga gitu, apa tanya mikir gitu. Gimana tadi sekolahnya? Temennya baik-baik tak? Gimana temen cowok-cowoknya? Baik juga atau jahatin kamu atau gimana gitu? Ada yang jahat kok, mas semua baik-baik gitu. Sekarang nanti aku ya. Kamu biasanya minta ditemenin kalau pas lagi ke mana gitu? Minta ditemenin siapa? 1, 2, 3. Sama lagi dong. Karena Berarti itu mama kita itu emang the best banget ya. kira apapun yang kadang-kadang kan aku ke pasar terus ke mall itu aku mesti ngajak mama aku sih, walaupun aku ke mallnya ke pasar itu bareng teman aku. Iya, sama sih. Aku juga gitu kalau mau beli apa atau apa gitu. Pasti apa konsultasi dulu ke mama aku. Ini mana nih ma? Yang ini atau yang ini gitu. Oke. Satu pertanyaan lagi aja kamu yang beda. Yang sering tiba-tiba lupa naruh barang atau benda. Ini pasti jawabannya. Tuh. Emang ayah? Kok bisa nih? Gimana ya? Itu ayah aku tuh suka lupa sama barang-barang. Kayak misalkan masker mau berangkat kerja itu aja lupa. Pasti apa diingetin sama mama aku gitu. Kalau aku milih ibu sih pasti kamu tahu lah ya, karena ibu tuh matanya jernih banget dan susah buat nyari barang sendiri, terutama bagi ibu. Oke. Nah, mainan jagoan Red ini udah selesai kita mainin. Sekarang kita penutup ya sobat Bel. Boleh ini kita baca pantun, puisi atau nyanyi yang di TikTok. Apa khususnya untuk hari ini ya? Ini kita apa pantun aja deh. Oke, Pantunnya siapa dulu nih? aku dulu aja. Oke, aku dulu ya. Dengerin nih sobat people, pantun aku. Bangun pagi di hari Minggu, bersihkan halaman dengan sapu. Tiada manis melebihi madu, tiada wanita sebaik ibu. Wah, cakep gak bagus tuh? banget tuh. Nah, sekarang giliran kamu nih. Kita nyanyi aja ya, bareng mau. Mulai dari 1, Ini ya. 3. Mama kau bagai bintang, terangi hidupku dengan kasih sayangmu. Mama kaulah bintang yang terang benderang, dengan tulus cinta memberi setiap hal yang indah yang ada di dunia untuk membuat diriku jadi anak yang bahagia. Terima kasih sendiri. Hendaknya kita sayangi dan berbakti kepada orang tua. Jadi, oke, sekian sobat people.
Sampai ketemu lagi di podcast Sampai musik. jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.